Jadi Anda dapat menghapus dengan tiga kali di 3 tempat. Kalau batunya itu agak besar kayak gini, bisa sini satu, sini satu, sini satu, ya 1 3 kali bersih. Sudah itu sampai tidak kelihatan basahnya itu, umpamanya itu kencing, ya, maka itu sudah selesai namanya, sudah bersih namanya itu. Atau kalau mau pakai 3 batu, ya 3 batu, batu satu, batu kedua, dan batu ketiga. Atau kalau mau pakai tembok, ya kapager itu misalnya, ya kosot kaki kapager, ujungnya itu ya gosokkan kapager 3 tempat, ya ke tembok masjid, jangan ya tembok pagar itu, ya tembok masjid ndak boleh di tempat ibadah di sini kan kayak gitu. Tembok ya, tembok itu. Ujungnya itu pegang kayak ini, digosokkan kah itu, ya gosokkan sampai basahnya itu tak kelihatan, ya tak kelihatan, bisa ke tembok bisa, ya. Fa'in hasalal inqa'u bimarrataini wajib alaikal ityanu bisalisati. Jika terjadi apa bersih bimarrataini dengan 2 kali gosokan, wajib alaikal ityanu bisalisati, maka wajib atas Anda apa melakukan dengan basuhan yang ketiga, ya usapan yang ketiga itu. Wa illam yahsulil inqa'u bisalasatin minal masahati, kalau jika tidak tercapai, tidak berhasil apa bersih bisalasatin dengan 3 batu itu atau 3 ujung itu, minal masahati dari beberapa usapan itu, bian bagia asarun dengan gambaran seperti masih bersisa asarun apa bekasnya, yuziluhu ma fawqa sigoril hasbi, yang bisa menghilangkan kepada bekas itu apa sesuatu yang lebih besar sedikit dari tembikar, ya di tembikar yang kecil itu. Fa'alaika birabi'in, maka wajib bagi Anda dengan usapan yang keempat, ya. Dengan usapan yang keempat. Jadi kalau kita mengusapkan atau bersuci dengan batu, ya, sudah bersih dengan 2 kali itu bersih, maka wajib yang ketiga kalinya itu harus ditambah. Walaupun 2 kali sudah bersih, jangan mencukupkan 2 kali, maka harus ditambah dengan usapan yang ketiga, batu yang ketiga lah pokoknya itu. Kalau dengan 3 itu tidak bersih, ya, maka wajib dengan yang keempat, ya, untuk bersih itu, ya, untuk bersihnya. Kemudian kalau nanti dengan 4 bersih, maka harus tambah 1 lagi menjadi 5 untuk ganjilnya itu, ya. Harus ganjil, sunatnya ya ganjil itu, ya. Jadi kalau dengan 3 tidak bersih, ya, 3 tidak bersih, masih perlu memakai batu yang paling kecil untuk membersihkan di lipatan-lipatan yang agak dalam itu. Kalau batunya kayak gini dimasukkan kan tak mungkin ya untuk ke dalam itu, ya. Jadi lipatan-lipatan paling dalam itu perlu tembikar-tembikar kecil itu, ya, yang untuk menghapusnya di bagian dalam itu, ya. Kalau seperti itu maka perlu usapan yang keempat nanti itu, ya, untuk membersihkan bekas-bekas yang ada di bagian agak dalam dikit itu. Kalau batunya itu batu agak kecil itu kan bisa agak masuk ke dalam itu, agak bisa kalau batunya itu agak kecil. Tapi kalau sebesar ini batunya, ya, bagian lipatan-lipatan yang agak dalam itu tidak kena dengan yang itu karena kebesaran batunya kan. Maka perlu batu yang kecil yang bisa masuk ke agak mendalam lah masuknya itu, ya, agak mendalam itu. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Summa in angqaital mahalla biwitrin fawadihun. Kemudian jika Anda membersihkan kepada tempatnya najis itu biwitrin dengan ganjil, fawadihun, maka itu sudah jelas, tidak usah nambah lagi, ya.
Wa illa fatammim khamsatan, ya. Kalau tidak bersih dengan ganjil itu maka sempurnakan untuk menjadi 5. Wa in angqaita bi rabi'atin, jika Anda dapat membersihkan dengan 4 usapan itu, ya. Au sab'atin, ya. Au sab'atan, atau sekarang sempurnakan menjadi 7, ya. In angqaita bi sittatin, ya. Jadi kalau Anda itu bisa membersihkan dengan 4 bersih, tambah 1 menjadi 5. Ganjilnya itu yang perlu, ya. Ya kalau 2 bersih tambah 1, ya, maka jadi ganjil dengan 3. 4 bersih, ya, tambah 1 jadi 5, ya. Kalau 5 masih belum bersih tambah 1, 6 baru bersih, tambah menjadi 7, kan gitu, ya. Kalau bersih yang genap bersih, berarti kita nambah 1 untuk ganjilnya, gitu. Ganjilnya itu, ganjilnya. In angkoita, ya, au sab'atan atau tamim sab'atan in angkoita bisittatin, ya. Anda harus menyempurnakan menjadi 7 in angkoita jika Anda dapat membersihkan tempat najis itu bisittatin dengan usapan yang ke-6. Hakadha, dan begitu seterus-terusnya, ya. Kalau baru bersih dengan 6, ya, baru bersih dengan 6 maka tambah 1 7. Kalau baru bersih dengan 8 tambah 1 9. Nah, kalau 9 tidak bersih tambah 1 yang menjadi 10, tambah 11 untuk bersihnya. Pokoknya tambah ganjil, ya, dari bersih itu tambah 1 seterus-terusnya kayak gitu, ya. Ila ayyung qiyal mahallu, sampai betul-betul bersih ail maudhi'u, apa tempat itu, ya. Sampai betul-betul bersih, ya. Setelah bersih ditambah dengan 1 untuk tambahan ganjilnya itu. Wa yasulul mashu bil itari, dan tercapai apa mengusap itu bil itari dengan ganjil, ail infiradi dengan 1, ya. Fal itar biwahidatin ba'dal inqa lati lam yahsul biwitrin, maka adapun membuat ganjil itu biwahidatin dengan tambahan 1 ba'dal inqa'i setelah bersih, allati lam yahsul biwitrin, yang tak bisa tercapai apa bersih itu biwitrin dengan ganjil, mustahabun, hukumnya adalah sunat, ya. Walau umpamanya bersih dengan 4 tambah 5 itu sunat, ya. Sunat ganjilnya itu jadi sunat, bersihnya itu wajib, ya. Kalau misalnya bersih dengan 3 ya sudah selesai itu, ya, karena langsung sudah bersih, kumpul dengan sunat sudah itu, ya. Kalau baru bersih dengan 4, ya, maka sunatnya tambah 1 jadi 5 gitu loh, ya. Kalau sudah bersih dengan 7 misalnya, ya langsung berarti pas sudah itu, sekalian sunatnya sudah tercapai, berarti bersihnya sudah tercapai. Begitu seterus-terusnya sampai betul-betul bersih lah pokoknya itu. Wal inqa ila alla yazila al asaru illa bil ma'i, ya. Alla yuzilal asaru illa bil ma'i au sigharil hizbi wajibun. Adapun membuat bersih, ya, itar itu buat ganjil itu hukumnya sunat. Tapi membuat bersih sampai hilang, sampai tidak bisa dihilangkan apa bekasnya najis itu, ilal ma, yang bisa menghilangkan kepada bekas najis itu air misalnya, au sigharul hizbi, atau tembikar yang paling kecil, yang kecil itu wajibun, hukumnya adalah wajib, ya. Untuk membersihkan itu hukumnya wajib. Setelah bersih tambah 1 itu sunatnya itu itar, itu ganjilnya itu, ya. Di ingkok itu bersih itu wajib, itar itu sunat. Makanya kalau bersih di 4 sunat jadi 5, kalau bersih di 6 sunat jadi 7, begitu. Kalau 8 sunat jadi 9, dan begitu seterus-terusnya, tambah ganjil lah pokoknya itu.
Karena ingkoknya itu wajib, bersihnya itu wajib, tapi itarnya itu hukumnya adalah sunat. Wa'lam annal musannifa dzakara li ijza'il iktisari 'alal hajari sittata syurutin. Ketahuilah olehmu bahwasanya musannif dzakara telah menyebutkan li ijza'il iktisari untuk untuk cukupnya mengambil, ya, cukup alal hajari atas basuhan dengan batu sittata syurutin kepada 6 syarat, ya. Jadi untuk bisanya bersuci dengan batu itu saja tanpa air, ya, maka musannif mensyaratkan kepada 6 syarat yang bisa cukup hanya pakai dengan batu saja, tidak usah air, ya. Apa saja, ya? Syartaini fi dzatil hajari, ya. 2 syarat itu berlaku untuk zatnya batu yang akan dijadikan alat bersuci itu. Apa zatnya batu itu? Wahuma kaunuhu tahiran qali'an li'ainin najasati. Batu yang akan dijadikan sarana bersuci itu kaunuhu, pertama tahiran, batunya itu harus suci. Qali'an, bisa menghilangkan li'ainin najasati, kepada bendanya najis itu. 2 syarat ini untuk batunya itu. Wasalasata wasalasata syurutin li ijza isti'malil hajari. 3 syarat, yaitu untuk cukupnya memakai batu itu. Berapa batu yang harus dipakai? Wahia, adapun batu yang harus dipakai itu salasu masahatin, ya, adalah 3 usapan. Wa ta'mimun mahalli, dan yang kedua syaratnya harus menyeluruh, ya, kepada tempat yang ditempati najis itu, bikulli mashatin, dengan setiap usapan. Terus yang ketiga wa inqaul mahalli, ya, dan bersihnya tempat itu. 3 itu untuk cukupnya batu yang dipakai itu, ya. Makanya dianjurkan minimal kalau batu itu secara hitungan, ya, kalau bukan batu besar itu secara hitungan batunya itu harus 3, ya. Harus 3, ada batu apa? Usapan yang pertama, ya, usapan yang kedua, usapan yang ketiga. Karena 3 usapan itu, pertama usapannya harus 3, yang kedua syaratnya itu harus merata setiap usapannya itu kepada semua tempatnya najis itu, dan terus harus bersih, ya. Tempatnya itu harus betul-betul bersih. Wasyarton, dan nyebut kepada 1 syarat, wasyarton wahid, dan kepada 1 syarat, lil mahallil ladzi yastanji fihi, untuk tempat, ya, alladzi, tempat, yastanji, yang bersuci siapa orang, fihi, di tempat itu. Wahwa, adapun tempat yang disuciin itu dengan batu, ada muntiqalil khariji, yaitu tidak pindahnya barang yang keluar dari jalan keluarnya itu. Tidak sampai cerkalacer itu dari lubangnya itu. Kalau sampai cerkalacer itu tidak bisa pakai batu, harus pakai air itu. Seperti beraknya lembek misalnya itu yang mencret itu, ya, itu harus air, tidak bisa pakai batu, tidak bisa. Karena sudah lebih dari tempat keluarnya itu, lebih sudah itu. Harus air yang bisa membersihkan itu. Jadi ada 6 syarat, ya. 2 syarat untuk batunya, yaitu harus suci dan bisa bisa menghilangkan kepada najasa. Terus untuk cukupnya batu yang mau dipakai itu minimalnya berapa? Harus 3, ya. Pertama, ya, harus 3 usapan. Yang kedua harus merata dengan setiap ucapan itu. Terus yang ketiga itu harus bersih. 1 syarat untuk tempat yang disuciin itu, ya, yang tempat kita bersuci itu.
yaitu najisnya yang keluar dari tempat itu harus tidak kepindah ke tempat lain, ya. Ke pinggulnya misalnya kira lacar ya, itu tidak bisa, sudah harus tertentu dengan air. Kalau umpama kita mau bersuci hanya mencukupkan dengan batu saja tanpa air, makanya yang paling bagus itu pakai dua-duanya. Pertama ya pakai batu, terus setelah itu baru pakai air, itu betul-betul sangat sempurna. Itu yang mendapat pujaan dari Allah, sehingga orang-orang yang bersuci seperti itu dapat pujaan yang baik dari Allah itu. Dengan turunnya ayat innallaha yuhibbul mutahhirin. Jadi Allah itu sangat suka kepada orang yang bersuci dengan cara yang pertama pakai batu, lalu diikutkan dengan yang namanya air untuk cara yang keduanya, tambahan keduanya itu. Wala yastanji illa bil yadil yusra. Dan tidak boleh beristinja siapa seseorang illa bil yadil yusra, kecuali dengan memakai tangan yang kiri. Bi anta khudal hajara biyasarika alal kayfiyatil madhkurati. Dengan gambaran ya, Anda harus mengambil kepada batu biyasarika dengan tangan kirimu alal kayfiyatil madhkurati, atas cara-cara yang telah disebutkan itu. Wa bi an tufidal ma'a bil yumna alal mahallil khar'i. Dan supaya menuangkan Anda bi antufida, dan yang kedua harus menuangkan Anda al-ma'a kepada air bil yadi bil yumna dengan tangan yang kanan alal mahallil qur'i, atas tempatnya berak yang keluar itu. Wa tadlukahu bil yusra, dan supaya menggosok Anda kepada tempatnya berak yang keluar itu bil yusra, dengan tangan kiri. Jadi sebetulnya ini sudah kelakuan kita ya, tak usah beloi lah, kita mesti kayak gitu kalau sudah bersuci ya. Tak kira angku sekangan, tak ada ya, tak ada. Mesti pakai yang kiri, air yang kanan nuangkan air, kan gitu sudah itu ya, sudah biasa lah. Dan digosok, mata usaha soro yang saya gosok kan pecet lah. Untuk bersih kan harus digosok kan, di lipatan-lipatannya itu ya, di bagian belakang kan berlipat-lipat itu ya. Di lipat-lipatannya itu ya, kalau tidak digosok ya tidak gara bersih. Gosoknya dengan tangan yang kiri. Hatta la yabqa asarun yudrikuhul kaffu, sehingga tidak bersisa asarun apa bekas, yudrikuhu yang bisa menemukan kepada bekas itu al-kaffu apa telapak tangan, bihasil lamsi dengan perasaan menyentuh itu. Jadi sampai menurut tangan kita itu tidak ada najis yang ada di belakang kita itu, di bagian belakang kita itu menurut perasaan tangan ya. Tadinya tak ya bos, ndak tangan yang merasa bahwa apa yang kita gosok-gosok kayak gini itu menurut tangan sudah dianggap apa sih, bersih, anggapan tangan itu ya. Mungkin lecen-lecen roh kan, berarti tangan kan tahu bahwa ini berarti agak licin, berarti masih ada itu, gosok lagi kan kayak gitu lah. Pakai perasaan tangan itu. Di mana itu ya, bihasil lamsi wa yakfi fi dzalika ghalabatu dhanni zawalin najasati, dan cukup ya fi dzalika di dalam bersuci dengan pakai rabaan tangan itu ya, ghalabatu dhanni zawalin najasati, apa menangnya sangkaan atas hilangnya najis yang ada di tubuh kita itu ya. Seperti apa kita menang sangkaannya bahwa najis sudah tidak ada di tubuh kita? Ya seperti licin-licinnya itu sudah tidak ada, jadi sudah greget gitu ya. Sudah greget rasanya tangan itu dengan sentuhan kepada kulit yang tadinya ditempati apa sih najis, itu sudah greget-greget, itu berarti sudah bersih namanya itu. Sudah bersih. Wala yusannu hinaidin samul yadin, tak usah talangnya siam, tak usah marin lah itu siam. Mungkin pada baunya lagi ya, menjauh tak usah siam, tak usah ya.
lecen-lecen lo tak isiam sekarang ya berarti pada bekasnya masih mesti bau ya, mesti bau kan kayak gitu. Tak usah siam, tak usah buktikan lah ya, perasaan yang tahu ya, perasaan kita tahu sudah itu. Hina idin samul yadi, tak perlu tangannya yang di belakang, tak perlu siam dah. Wa yambagil istirkha'u li'alla yabqa asaruha fi tadha'ifi syarjil maq'adati. Wayam bagi dan sayukianya al istirkha'u apa mengendorkan badannya ya. Li'alla yabqa asaruha agar supaya tidak bersisa asaruha apa bekasnya najasa itu fi tadha'ifi syarjil maq'adati ya, di lipatan-lipatan lubang bakong itu atau bokong itu. Fi tadha'ifi syarjil maq'adati, di lipatan-lipatan lubang bokong itu ya, bokong gitu. Fatanabbah lidzalik, maka ingatlah Anda lidzalik kepada perasaan seperti itu ya. Jadi untuk bisa tuntas keluarnya itu badan kita harus direnggangkan, dilunakkan itu, dikendorkan begitu. Sehingga apa yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar dengan gampang itu ya. Dengan gampang ya. Tak sampai ditekan-tekan, enggak, dikendorkan itu. Soalnya kalau umpama dipaksa-paksakan sesuatu yang tidak mau keluar, dipaksakan nanti untuk keluar, nanti bahaya sendiri kepada orangnya itu. Ya sudah, kalau sudah tidak mau keluar ya sudah, tak usah dipaksa untuk keluar ya. Karena ada pada istilah sekelen, kan pada istilah sekelen itu ya, dipaksa sampai puk-puk dari belakang gitu ya. Seolah-olah ya tidak benar juga kayak gitu. Karena itu namanya nak mau keluar ya sudah, tetap di dalam saja itu kan. Al-maq'ada ya, syarjil maq'ada, jadi apa, lubangnya atau lingkarannya bokong itu ya, lingkarannya bokong itu. Fatanabbah lidzalik, maka ingatlah Anda lidzalik kepada persoalan itu. Kadzalika qalahu Ibnu Hajar. Wa qul indal faraghi minal istinja wa ba'dal khuruji min mahallihi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wallahu alam. Al-Fatihah.